Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut Nabi yang ke-8, yaitu Nabi Ismail. Mari sama-sama kita belajar memahami kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ismail lengkap dari lahir sampai wafat. Nabi Ismail adalah seorang nabi. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar, kakak kandung dari Ishak. Nabi Ismail alaihissalam dianggap menjadi nabi pada tahun 1850 sebelum Masehi. Ia tinggal di Amalek dan berdakwah untuk kabilah Yaman Mekah. Nabi Ismail namanya disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran. Ia meninggal pada tahun 1779 sebelum Masehi di Mekah. Secara tradisional, ia dianggap sebagai bapak bangsa Arab. Nabi Ismail alaihissalam berasal dari dua kata, dengarkan yaitu isma dan Tuhan, al atau il, yang artinya dengarkan doa kami wahai Tuhan. Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Umarah binti Yasar bin Akil, kemudian diceraikan lalu menikah lagi dengan Syaidah bin Mazaz bin Umruh. Pernikahan dengan Meriba dan Malkhut diketahui memiliki sejumlah anak dan hanya ada seorang wanita yang bernama Basemat. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail dan istrinya Hajar. Nabi Ibrahim yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama istrinya Sarah, Hajar dan dayangnya di tempat tujuannya di Palestina. Ia telah membawa pindah juga semua hewan ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehnya sebagai hasil usaha dagang di Mesir. Diriwayatkan dalam Al-Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, pertama-tama yang menggunakan setagi atau setagen ialah Hajar ibu Nabi Ismail. Tujuannya untuk menyembunyikan kandungannya dari Sarah yang telah lama berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi juga belum hamil. Tapi walau bagaimanapun juga akhirnya terbuka juga rahasia yang disembunyikannya itu. Dengan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam dan sebagai lazimnya seorang istri, sebagai Sarah merasa telah dikalahkan oleh Hajar sebagai seorang dayangnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sejak itulah Sarah merasakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih banyak mendekati Hajar karena merasa sangat gembira dengan putranya yang tunggal dan pertama itu. Hal ini menyebabkan permulaan ada keretakan dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Sarah merasa tidak tahan hati jika melihat Hajar dan meminta pada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjauhkannya dari mata dan menempatkannya di tempat yang lain. Untuk suatu hikmah yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya agar keinginan dan perintah Sarah di istrinya dipenuhi. Maka dijauhkanlah Ismail bersama Hajar ibunya dan Sarah ke suatu tempat di mana ia akan tuju dan di mana Ismail putranya bersama ibunya akan ditempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan. Maka dengan takwa kepada Allah berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail yang diboncengkan di atas unta tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggung. Keluar kota masuk ke lautan pasir dan padang terbuka, di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghambur-hamburkan debu di pasir. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang melelahkan, tibalah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail dan ibunya di Mekah, kota suci di mana Ka'bah didirikan dan menjadi pujaan manusia dari seluruh dunia. Di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya. Setelah itu ia meninggalkan Hajar bersama putranya, dengan hanya dibekali dengan serantang bekal makanan dan minuman. Sedangkan keadaan sekitar tiada tumbuhan, tiada air yang mengalir, yang terlihat hanya batu dan pasir kering.
Alangkah sedih dan cemasnya Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang diri bersama dengan anaknya yang masih kecil di tempat yang sunyi, senyap dari segala-galanya kecuali batu, gunung, dan pasir. Ia seraya merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim alaihissalam, memohon belas kasihannya. Janganlah ia tinggalkan seorang diri di tempat yang kosong itu. Sungguh di tempat itu tiada orang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon, dan tidak terlihat pula air mengalir. Sedangkan ia masih menanggung beban mengasuh anak yang kecil yang masih menyusu. Nabi Ibrahim mendengar keluh kesah Hajar, merasa tidak tega meninggalkannya seorang diri di tempat itu bersama putranya yang sangat disayangi. Akan tetapi ia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu mengandung hikmat yang masih terselubung baginya. Dan ia sadar bahwa Allah akan melindungi Ismail dan ibunya dalam tempat pengasingan itu dari segala kesukaran dan penderitaan. Ia berkata kepada Hajar, "Bertawakallah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kuasanya dan rahmatnya. Dialah yang memerintahkan aku membawa kamu ke sini, dan dialah yang akan melindungimu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Sesungguhnya kalau bukan perintah dan wahyunya, tidak sekali-kali aku tega meninggalkan kamu di sini seorang diri bersama putraku yang sangat kucintai ini. Percayalah wahai Hajar, bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan menelantarkan kamu berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan berkahnya akan tetap turun di atas kamu untuk selama-lamanya, insya Allah." Mendengar kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam itu, segeralah Hajar melepaskan genggamannya dari baju Ibrahim. Dilepaskannya lah beliau menunggang untanya kembali ke Palestina dengan iringan air mata yang bercucuran membasahi tubuh Ismail yang sedang menentap. Sedang Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak dapat menahan air matanya ketika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Mekah menuju ke Palestina, di mana istrinya Sarah sedang menanti. Ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan kembali memohon kepada Allah atas perlindungan, rahmat dan berkah serta karunia rezeki bagi putra dan ibunya yang ditinggalkan di tempat asing itu. Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, "Wahai Tuhanku, aku telah tempatkan putraku dan anak-anak keturunannya di dekat rumahmu Baitullah, di lembah yang sunyi dari tanaman dan manusia, agar mereka mendirikan salat dan beribadah kepadamu. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan yang lezat. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu." Munculnya mata air Zam-Zam. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusu di padang Sahara. Ibu Ismail menyusui anaknya dan mulai merasa kehausan. Saat itu matahari bersinar sangat panas. Manusia pun mudah merasa haus. Setelah 2 hari habislah air dan keringlah susu si ibu. Hajar dan Ismail merasa kehausan dan makanan telah tiada, sehingga saat itu mereka merasa kesulitan yang luar biasa. Ismail mulai menangis kehausan dan ibunya meninggalkannya untuk mencarikan air. Si ibu berjalan dengan cepat sehingga sampai di suatu gunung yang bernama Safa. Ia menaikinya dan meletakkan kedua tangannya di atas keningnya untuk melindungi kedua matanya dari sengatan matahari. Ia mulai mencari-cari sumber air atau sumur atau seseorang yang dapat membantunya atau kafilah atau musafir yang dapat menolongnya atau berita, namun semua harapannya itu gagal. Ia segera turun dari Safa dan ia mulai berlari dan melalui suatu lembah dan sampai di suatu gunung yang bernama Marwah. Ia pun mendakinya dan melihat apakah ada seseorang, tapi ia tidak melihat ada seseorang. Si ibu kembali ke anaknya dan ia masih mendapati dalam keadaan nangis dan rasa hausnya pun makin bertambah. Ia segera menuju ke Safa dan berdiri di atasnya. Kemudian ia menuju ke Marwah dan melihat-lihat. Ia mondar-mandir, pulang dan pergi di antara 2 gunung yang kecil itu sebanyak 7 kali. Oleh karenanya, orang-orang yang berhaji berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali.
Ini adalah sebagai peringatan terhadap ibu mereka yang pertama dan nabi mereka yang agung, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Setelah putaran ketujuh, Hajar kembali dalam keadaan letih dan ia duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah menurunkan rahmat-Nya. Nabi Ismail pun memukul kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis, lalu memancarkan di bawah kakinya sumur Zam-Zam sehingga kehidupan si anak dan si ibu menjadi terselamatkan. Si ibu mengambil air dengan tangan dan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun meminum air itu beserta anaknya. Dan kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya selama mereka berada di jalannya. Kafilah musafir mulai tinggal di kawasan itu dan mereka mulai mengambil air yang terpancar dari sumur Zam-Zam. Tanda-tanda kehidupan mulai mengepakkan sayapnya di daerah itu. Nabi Ismail pun mulai tumbuh dan Nabi Ibrahim menaruh kasih sayang dan perhatian padanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan ujian yang berat. Perintah menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya di mana ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu membuat hati Nabi Ibrahim alaihissalam bergejolak. Namun sebagai pencinta sejati, ia tidak menggugat perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah penghulu para pencinta. Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir tentang apa yang ia katakan kepada anaknya ketika ia menidurkannya di atas tanah untuk kemudian menyembelihnya. Lalu bagaimana untuk memberitahukan anaknya? Hal itu menenangkan hatinya daripada memaksanya untuk menyembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pergi untuk menemui anaknya. Dan Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Surat As-Saffat 102. Perhatikanlah bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan perintahnya kepada anaknya. Ia menyerahkan urusan itu kepada anaknya. Apakah anaknya akan mentaati perintah tersebut? Bukankah perintah tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ismail menjawab sama dengan jawaban dari ayahnya. Itu bahwa perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang karenanya si ayah harus segera melaksanakannya. Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Perhatikanlah jawaban si anak, dan ia mengetahui bahwa ia akan disembelih sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ia justru menenangkan hati ayahnya bahwa dirinya akan bersabar. Itulah puncak dari kesabaran. Barangkali si anak akan merasa berat ketika harus dibunuh dengan cara disembelih sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan tenang ketika mendapati anaknya menantangnya untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui perasaan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapati anaknya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa Nabi Ismail alaihissalam tertidur di atas tanah dan wajahnya terlungkup di atas tanah sebagai bentuk hormat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar saat ia menyembelihnya Ismail tidak melihatnya atau sebaliknya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat pisaunya sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala keduanya telah berserah diri membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Surat As-Saffat 103. Pada saat pisau siap untuk digunakan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesailah ujiannya dan Allah lah yang akan mengganti Nabi Ismail dengan suatu kurban yang besar. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari raya oleh kaum muslim
yaitu hari raya yang mengingatkan kepada mereka tentang Islam yang hakiki, yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ismail membantu ayahnya membangun Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam dibesarkan di Mekah, karangan Ka'bah. Apabila dewasa, beliau menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Walaupun tinggal di Mekah, Ismail sering dikunjungi oleh ayahnya. Sekitar tahun 1892 sebelum Masehi, ayahnya menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Hal ini disampaikan kepada anaknya dan Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail, "Bawakan batu yang baik kepadaku untuk aku letakkan di satu sudut supaya ia menjadi tanda kepada manusia." Kemudian Jibril memberi ilham kepada Nabi Ismail alaihissalam supaya mencari batu hitam untuk diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kali bangun, mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Bangunan Ka'bah itu menjadi tinggi dan Nabi Ibrahim alaihissalam makin lemah untuk mengangkat batu. Ia berdiri di satu sudut, kini dikenali makam Ibrahim. Ismail diangkat menjadi nabi. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Nabi Ismail alaihissalam di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dalam surat Maryam, sekian lama Ismail mendampingi ayahnya berdakwah, ia pun diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ismail sangat pantas diangkat menjadi nabi karena memiliki akhlak yang mulia. Ia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, mentaati janji dan bijaksana. Nabi Ismail alaihissalam berdakwah ke Mekah. Ia menyeru umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Nabi Ismail wafat di Mekah. Tempat wafatnya dinamakan Hijr Ismail. Nabi Ismail mempunyai 12 anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang dinikahkan dengan saudaranya, yaitu Is'ad bin Ishak. Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Ismail juga menurunkan bangsa Arab Mustaribah. Pelajaran dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. 1. Keluarga Ibrahim layak dijadikan teladan karena ketaatan dan kepatuhannya menjalankan perintah Allah. 2. Mereka sukses melewati beberapa ujian. 3. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah dan orang tuanya mencerminkan kepribadian anak yang soleh, yang patut dijadikan teladan. 4. Ketinggian budi pekerti yang dimiliki Nabi Ismail alaihissalam menjadikannya ia dicintai oleh Allah dan mendapat banyak keistimewaan darinya, diantaranya diangkat menjadi nabi dan rasul. 5. Perintah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam mengandung hikmah bahwa Allah mengajarkan tentang berkorban, agar manusia senantiasa saling peduli dengan yang lainnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Nah, itu tadi kisah Nabi Ismail alaihissalam dan mukjizatnya. Dari kisah itu juga terdapat nilai kehidupan yang dapat kita ambil dan kita tanamkan di kehidupan sehari-hari kita, agar hidup kita menjadi lebih tenang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman dan keluarga agar mereka juga tahu kisah Nabi Ismail alaihissalam. Oke, tunggu kisah Nabi selanjutnya ya di channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.